Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Ramdania dari kelas A semester 1 program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan otonomi daerah secara singkat, secara rinci dari makalah kewarganegaraan yang telah saya buat. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah. Secara etimologi, otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu kata otonom dan kata daerah. Merujuk dalam bahasa Yunani sendiri, kata otonom berasal dari kata autos yang berarti sendiri, sedangkan kata daerah yang berasal dari kata namos yang berarti aturan atau undang-undang. Jadi, otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan kepada pemerintah daerah secara utuh dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses demokratisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi dari otonomi daerah. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan sebagian-sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian-sebagian kekuasaan dan kewenangan pusat. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari otonomi daerah. Adapun tujuan dari otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan publik yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, peradilan nasional, wilayah regional yang adil, pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, postur inisiatif dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat. Adapun manfaat dari otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, potong birokrasi yang semakin rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat, untuk meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, dapat meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, dapat meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah. Selanjutnya, bentuk-bentuk otonomi daerah. Bentuk-bentuk otonomi daerah itu ada 4. Yang pertama, dekonsentrasi. Yang kedua, delegasi. Yang ketiga, devolusi. Dan yang keempat, privatisasi. Saya akan menjelaskan masing-masing dari bentuk-bentuk otonomi daerah. Yang pertama itu dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat di pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan secara leluasa. Sedangkan delegasi. Yang kedua itu kan delegasi. Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan pengelolaan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak secara langsung dalam pengawasan pemerintah pusat. Selanjutnya devolusi. Devolusi adalah pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonom pemerintah daerah. Dan yang terakhir itu privatisasi. Privatisasi adalah suatu tindakan kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat. Selanjutnya, landasan hukum perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan hukum
di otonomi daerah itu terbagi menjadi 3, yaitu pemerintahan kolonial, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Jadi, pemerintahan kolonial yaitu pemerintahan kerajaan satu persatu diikat oleh pemerintah kolonial dengan sejumlah kontrak politik, baik itu kontrak panjang maupun kontrak pendek. Yang kedua itu masa pendudukan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Yang ketiga itu masa kemerdekaan. Dalam masa kemerdekaan ini ada beberapa periode dalam undang-undang. Ialah periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, periode penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, periode Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan yang terakhir, periode Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang terakhir yaitu pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal atau tingkat daerah. Salah satunya adalah menguatnya peran DPRD. Walaupun pelaksanaan otonomi daerah lebih memikirkan peningkatan pendapatan daerah seperti yang diajukan dari ringkasan penelitian tentang desentralisasi di 13 kabupaten atau kota di Indonesia. Implementasi otonomi daerah selain telah mendekatkan pemerintah setempat dengan masyarakat, juga mendorong bangkitnya partisipasi warga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu dari diri saya sendiri. Dan yang maha benar hanya milik Allah semata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.